mastiin aman atau enggak. Geluh. Assalamualaikum sedulur, maturnuun sudah klik video ini. Balik lagi sama Nyong Nafa. Hai. Sumpah ya, pesugihan, pengelarisan itu ternyata masih eksis banget di negara kita ya. Yang paling populer ditemuin tuh di usaha kuliner. Apa mungkin karena makin kesini persaingan itu makin ketat, atau cuman mau cepet kaya aja terus ngambil jalan pintas? Nah, di video kali ini Nyong pengen ngajak kalian berdiskusi bareng tentang praktik-praktik spiritual kayak gitu tuh apa dan gimana. Jadi sesuai namanya, kalau pesugihan itu kan tujuannya biar sugih atau kaya. Sedangkan kalau penglaris itu tujuannya biar laris atau laku. Sebenarnya intinya itu sama, cuman dari praktiknya itu ada sedikit perbedaan. Salah satunya yang paling banyak orang tahu itu kalau pesugihan pasti minta tumbal. Penglaris ada juga sih lur yang minta tumbal tapi nggak semasif atau nggak se ekstrim dari praktik pesugihan. Oh, terus ada satu lagi lur, namanya pengasihan. Katanya kalau yang satu ini tuh lebih rendah tingkatannya karena nggak butuh korban tumbal. Dan metodenya itu cuman mengamalkan tirakat atau membaca doa-doa tertentu gitu. Tujuannya biar dikasihani orang dan dibeli dagangannya. Misalkan kita itu niatnya mau makan di sebuah restoran yang besar dan terkenal, tapi mendadak kita pindah makan di tempat sebelahnya yang mana itu lebih kecil, lebih sederhana karena ada perasaan kasihan yang muncul tiba-tiba. Kayak gitu katanya. Media untuk praktiknya itu juga macem-macem lur. Kalau penglaris di dunia kuliner ternyata aneh-aneh banget. Kalian pasti tahu kan? Salah satunya adalah melihara jin. Banyak tuh kan netizen yang share di sosial media tentang pengalaman mereka katanya melihat sosok menyeramkan di sebuah tempat makan gitu. Ada yang wujudnya Mbak Kun kayak gitu. Ada yang wujudnya tuyul atau pocong ludah atau bahkan binatang-binatang gaib. Yang pernah menceritakan kisah praktik pesugihan curut atau tikus di video yang ini lur. Nah, selain melihara jin, ada juga metode penglaris yang menurut Enyong ini gak ngotak. Jadi gini lur, ada netizen Twitter yang cerita di base gitu. Katanya dia ini mau beli bakso kan. Udah biasa beli di situ, langganan ceritanya. Pas penjualnya lagi ngantar pesanan ke tempat lain, dia ini ngelihat ada lalat yang masuk ke kuali atau dandang kuah baksonya itu lur. Sama dia coba dicek kan buat dikeluarin si lalatnya itu. Nah, tapi lur, pas diaduk kuahnya, kalian tahu nggak dia menemukan apa? Pakaian dalam cewek lur. Nah terus ya, si penjualnya kan datang lagi ya. Dia bilang apa coba? Gak usah kaget, itu dalaman istri saya gak sengaja nyemplung. Gak masuk akal kan? Dan ternyata gak cuma itu doang lur. Jadi ada beberapa pembeli bakso itu juga yang kemudian cerita nih bahwa mereka juga menemukan hal yang serupa. Akhirnya banyak kan netizen yang komen menduga bahwa si penjual bakso itu tuh menggunakan penglaris dan merendam si pakaian dalam istrinya itu ke dalam kuali kuah adalah salah satu syarat ritualnya. Kebayang gak sih? Iya kalau itu baru lur. Kalau bekas pakai, sempat viral juga nih lur seorang pedagang bakso cuangki, bukan yang tadi bukan. Ini tuh sekitar tahun 2020 di Jakarta Barat. Jadi pas dia lagi bikin pesanan gitu, dia ngeludahin mangkok baksonya. Jadi dia nuangin bumbu kan, abis itu dia ludahin mangkok baksonya, baru dia tuangin kuah sama bakso cuangkinya. Kejadian itu kerekam sama CCTV dan Nyong ada videonya nih lur. Kita nonton bareng-bareng ya. Dia kayak ngeliatin sekitar gitu ya lur ya. Pastiin aman atau enggak. Geluh. Viral banget tuh kan di medsos. Abis itu polisi ngamanin dia dan ketika ditanyain awalnya nggak ngaku lur. Dia cuman bilang ngendus mangkoknya buat mastiin udah dikasih sambel apa belum gitu. Tapi karena polisi nggak langsung percaya dan nyecar terus, akhirnya ya dia ngaku bener dia meludahi si mangkok baksonya. Katanya biar apa coba? Biar apa? Biar laris.
Katanya dia ini ngamalin ajaran dari guru di kampungnya gitu lur. Dan masih banyak lagi metode-metode atau syarat-syarat yang harus dilakuin untuk pesugihan penglaris. Bervariasi dan di luar nurul banget lah ya pokoknya. Tergantung sama jenisnya juga. Kayak misalkan pengelarisan duit bibit. Itu tuh duitnya harus dipakai sama orang yang bakalan jadi korban tumbal. Baru tuh habis itu duitnya bisa berkembang biak jadi banyak. Ada juga yang namanya pesugihan kandang bubrah. Itu tuh nggak ngambil korban tumbal tapi syaratnya harus merombak rumah setiap tahun gitu. Kembali lagi ini soal kepercayaan ya lur. Atau kita nggak nemuin sendiri kelakuan-kelakuan aneh dari penjualnya yang kayak tadi itu. Tapi tenang, katanya ada nih tanda-tanda yang bisa kita lihat pakai mata telanjang bahwa si tempat kuliner itu terindikasi menggunakan penglaris atau pesugihan. Yang paling kita sering dengar ya Nur ya, rasa makanan itu bakal berubah. Kalau dine in enak, kalau take away itu jadi nggak enak. Karena katanya kalau dibawa pulang, jin penglarisnya itu nggak bisa mengawasi makanannya. Soalnya kan jinnya itu nggak kita bawa pulang juga kan ya. Tapi ya Lur, kalau yang ini tuh bisa dijelaskan secara logis. Bisa aja kalau si pembungkusnya itu terkontaminasi dengan uap panas makanannya. Jadi semacam ada reaksi kimiawi gitu Lur. Atau makanannya melar, kan bisa jadi juga ya. Kalau minuman, ya bisa aja kalau kita bungkus jadi nggak se-fresh ketika minum di tempat. Nah ada juga yang bilang rasa makanan itu bakalan berubah menjadi hambar atau bahkan nggak enak ketika kita berdoa. Karena kan efek dari si penglarisnya itu hilang, sirna gitu karena kita mengucapkan doa-doa. Terus yang kedua nih Lur, ada satu ruangan khusus di tempat kuliner itu tuh yang mana nggak boleh dimasukin sama siapapun kecuali ownernya. Karena kan katanya kalau pelaku pesugihan atau pengelarisan itu harus melakukan ritual-ritual tertentu sebagai syarat. Tapi yang ini juga bisa dibantah, bisa aja itu memang adalah ruangan khususnya owner gitu yang isinya ada barang-barang berharga, berkas-berkas penting atau uang modal dari usahanya itu ada di situ. Tanda selanjutnya adalah dapurnya tertutup. Karena untuk menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan praktik pesugihan atau penglarisan. Kayak misalkan masakannya dicampur air rendeman kaki atau kuahnya dimasukin yang kayak yang tadi itu Lur. Kan nggak ada yang tahu ya. Terus ada lagi Lur, tempat kulinernya itu kotor banget tapi laris manis alias banyak banget yang beli cuy. Ini Nyong juga pernah sih beli nasi goreng gitu kan di pinggir jalan. Itu literally kelihatan banget di mata, meja kursinya, gerobaknya itu kotor banget Lur, asli bikin merinding gitu kalau dilihat. Tapi pas dicobain si nasi gorengnya enak banget, bahkan nagih Lur. Nah dari kesemua tanda tadi kalian ada yang pernah ngalamin gak? Tapi ya Lur jangan dijadiin patokan karena gak semua tempat kuliner kayak gitu. Yang penting untuk hati-hati kita harus berdoa sebelum makan dan minum. Udah itu yang paling aman ya. Saya pengen tahu juga dong gimana pendapat kalian soal ilmu-ilmu praktik pesugihan atau penglaris gitu yang masih eksis di Indonesia. Barangkali kan sedulur punya wawasan lebih atau bahkan punya pengalaman soal itu. Coba share di kolom komentar ya. FYI, tanggal 30 April besok bakal rilis film horor Indonesia tentang pesugihan atau penglarisan. Judulnya itu Menjelang Ajal. Dan of course bakalan tak review bareng sama Mbak Bella. Jadi kalian stay tune di channel YouTube-nya Sinless. Oke? Oke deh, segitu aja ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa update sama video-video baru kita. Kalian juga bisa support kita melalui Saweria di link yang ada di description box. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.